향기만 남기고 갔단다. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefina Kunekebah dengan NIM 0112301116, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa-Tenggara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang pasti sudah sangat umum kita dengar. TBC termasuk salah satu penyakit menular dan disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana bakteri ini berpotensi menyerang berbagai organ tubuh, salah satunya adalah paru-paru. Faktanya, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Lantas, apa itu penyakit TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Apakah penyakit TBC ini menular? Ya, penyakit TBC adalah salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Menurut data dari WHO, pada tahun 2020, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC. Bahkan kini, penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Meski begitu, penyakit TBC masih bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Bagaimana penularan TBC terjadi? TBC adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TBC. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga resikonya cukup tinggi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TBC melewati 3 tahapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Yang kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi. Sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Gejala-gejala tuberkulosis paru-paru. Ciri-ciri tuberkulosis paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala utama, di antaranya sesak napas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dan dada terasa nyeri. Selain gejala utama yang muncul tersebut, adapun gejala-gejala lain yang biasanya timbul, di antaranya adalah demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, dan berkeringat di malam hari. Kemunculan gejala-gejala tersebut biasanya akan berbeda di beberapa orang, sehingga antara satu orang dengan yang lainnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Tuberkulosis adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan, tepatnya organ paru-paru. Maka dari itu, biasanya dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening guna mengidentifikasi pembengkakan paru-paru. Berikut ini
beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama yaitu tes darah. Melalui tes darah, dokter akan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari tes ini akan diketahui apakah seseorang memiliki TB laten atau aktif. Yang kedua, tes dahak. Setelah melakukan ronsen dada dan dokter menemukan indikasi tuberkulosis, maka akan dilakukan tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Yang ketiga, tes Mantoux. Tes ini menggunakan alat bernama TST atau Tuberculin Skin Test untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Kemudian, dalam 48-72 jam, dokter akan memeriksa pembengkakan pada posisi penyuntikan. Bila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif tuberkulosis. Yang paling berisiko untuk tertular TBC ialah anak-anak, orang dengan HIV/AIDS, lansia, orang yang terkena diabetes mellitus, orang yang sering kontak langsung dengan penderita TBC, serta perokok aktif. Mengapa terjadi demikian? Hal ini dikarenakan penyakit ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, apalagi ketika mengalami kondisi imun yang sedang menurun. Saat seseorang mengidap tuberkulosis paru dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka kemungkinan komplikasi bisa terjadi. Seiring perkembangannya, bakteri tuberkulosis paru tidak hanya menginfeksi paru-paru saja, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap tuberkulosis adalah sebagai berikut. Pertama, kerusakan sendi. Kedua, kelainan pada jantung. Ketiga, nyeri punggung. Keempat, masalah pada ginjal dan hati. Kelima, peradangan selaput otak atau meningitis. Sementara, untuk pencegahan tuberkulosis adalah dengan memberikan suntikan vaksin BCG. Vaksin ini biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak pada saat masa imunisasi sebanyak 1 kali. Selain itu, kita bisa melindungi orang terdekat kita agar tidak terkena dampak atau terinfeksi penyakit menular ini. Caranya ialah kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ketika kita akan bersin, batuk, dan tertawa, gunakanlah tisu untuk menutup mulut, lalu segera buanglah di tempat yang aman setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, pastikan rumah kita memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan membuka pintu dan jendela tiap pagi. Tujuannya adalah agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan sirkulasi udara dapat penjelasan mengenai penyakit tuberkulosis, penyebab, gejala, hingga langkah pengobatannya. Penyakit ini tidak bisa disepelekan. Karenanya, jika merasakan gejala awal, kita harus segera berobat ke dokter dan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.